Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di masjid Jabari Sri yang kita cintai ini. Salawat dan salam adalah kita berikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, pada hari ini Sabtu sore bertepatan dengan 2 Agustus 2025, minggu pertama bulan Agustus. Alhamdulillah, insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin yang mana Ustazah sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustazah. Di mana kajian rutin kali ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ida. Kemudian baru kita akan mendengarkan tausiah kajian Islami dari Ustazah kita Ibu Jumiati. Ibu Ustazah Jumiati. Walaupun kayaknya baru sedikit yang hadir ya Ibu. Biasanya ramai terakhir ini, tapi sekarang kok belum sampai 20 kayaknya ya. Baru lagi. Ya, mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang lain juga menyusul berdatangan ke masjid daerah ini untuk melakukan untuk menggali ilmu dari ustazah kita. Dalam Al-Quran itu mengenai menuntut ilmu, di mana Allah akan meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dalam surat apa ya Ibu? Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini untuk menuntut ilmu, memang Allah meninggikan derajat kita beberapa derajat. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kalimat, maka kita persilakan saja kepada Ibu Ida untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan kepada Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufala'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu
tadi sebelumnya ya ibu-ibu mengenai surat Al-Baqarah mengenai sapi betina, artinya mana umat Nabi Musa banyak pertanyaan sekali mengenai sapi betina yang akan disembelih itu. Saya persilakan kepada Ibu Jumiati untuk berdiri dan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, kembali kita mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, kita kembali dipertemukan Allah. Ibu sehat? Seterusnya selawat dan salam jangan lupa ya Bu ya. Udah bisa 1000 sehari Bu. Selawatnya udah bisa 1000. Insyaallah ya, selawat Jibril aja Bu. Jangan lupa selalu berselawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Rahim. Baik Bu, langsung saja ada judul ceramah ujung pada sore hari ini, jaga wudhu. Apa Bu? Apa itu wudhu atau berwudhu? Adalah salah satu ritual ya yang ada dalam Islam ya Bu. Karena orang yang sanggup menjaga wudhu manfaatnya sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Apa manfaatnya diantaranya Bu? Yang pertama jelas menjaga kebersihannya Bu ya, mulai dari kepala sampai kaki ya Bu. Jadi yakin Bu, orang yang jaga wudhu itu orang yang paling bersih ya Bu ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah menghilangkan dosa. Apa kata Allah? Hambaku yang rajin ambil wudhu, ketika dia ambil wudhu pas mau mengasuh muka, itu hilanglah dosa-dosa muka. Dosa muka kan banyak ya Bu, mulai dari mata, dari hidung, apalagi mulut, hilang. Kemudian dosa tangan, telinga, ya Bu, kaki, pokoknya insya Allah bersih. Makanya jarang ya Bu ya, insya Allah jangan sampai Ibu tak ambil, nanti Ibu jelasin. Kemudian manfaatnya lagi yaitu ketenangan batin. Coba Bu tanya, hidup yang paling bahagia itu orang yang macam mana? Orang yang kaya hati, orang yang tenang batinnya. Nah, salah satunya rajin Ibu ambil wudhu. Makanya ulama sufi mengatakan Bu, jaga wudhu selagi kita masih mampu. Maksudnya apa wudhu? Sebelum sakit, tidak bisa berdiri lagi, apalagi ada sakit tertidur ya Bu. Nah, siapa yang bisa ambil wudhu lagi? Kalau tidak kita sendiri. Kalau anak disuruh paling sakit mungkin 3 kali tidak bisa ya. Jadi jaga wudhu. Kenapa wudhu? Karena mengambil wudhu itu tidak membutuhkan tenaga berat, tidak membutuhkan tenaga keras. Tetapi kenapa orang sulit, susah mengambil wudhu? Apa jawabannya? Ya kan Bu, berat Bu kalau tidak biasa. Karena Nabi juga mengatakan, la yuhafizu ala wudu illal mu'minin. Tidak ada yang sanggup menjaga wudhu, maaf ya Bu, kecuali
orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mampu. Nah sekarang ditanya ibu lagi, ini Ibu Rosa tadi bilang coba kasih pertanyaan. Ya, ibu kapan ambil wudhu? Kamar mandi. Siap tuh? Apa lagi? Iya. Tolong ya Bu, jangan hidup kita lepas dari wudhu. Hati-hati, lihat. Jaga ya Bu. Ini berat Bu. Contoh kan salah satu yang didoakan, maaf ya Bu, yang didoakan, Ibu mau nggak didoakan mereka? Itu tidak semua orang lah Bu. Otomatis ini orang punya nilai keistimewaan tuh. Dari sekian banyak Bu, satu aja dulu. Orang yang didoakan malaikat tiap hari siapa? Ketika tunggu dulu, ini ada ketikanya tuh. Orang yang tiap hari didoakan malaikat, siapakah mereka itu? Orang yang ketika mau tidur dia ambil wudhu. Sekarang seluruhnya di sini ya Bu. Adakah semuanya ini ketika mau tidur ibu ambil wudhu? Nah kalau tak geleng itu malu. Geleng Bu, tapi masih kecil. Jangan malu, jangan malu. Tunggu. Tak apa-apa Bu, karena maaf ya Bu, kenapa itu karena tak tahu makanya dilakukan. Sekarang ini udah tahu kuncinya ya Bu. Bu, dengar dulu. Kalau ibu sanggup mengambil wudhu mau tidur, itu malaikat, kita tidur di kasur nih, kiri kanan itu angkat tangan sampai subuh. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, cintai mereka ya Allah. Nah, sampai subuh azan. Kita enak tidur loh, malaikat menjawab. Tapi kalau tidak ambil wudhu, tidak ada. Dengar dulu Bu, tadi ada yang menjawab. Sekarang lima Bu tanya, Ibu kan kalau tidur ada ambil wudhu? Ada wudhu. Kapan? Oh habis isya wudhu. Jadi habis isya itu pertanyaan wudhu, Ibu langsung tidur atau nonton dulu? Nah ngobrol, nonton, kesana kemari, itu udah afdol Bu. Yang afdolnya ibu udah ngantuk. Nah ini saya lawan ibu. Ibu udah ngantuk, ibu pergi ke WC, ibu keluar WC. Nah itu yang afdolnya. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah Bu. Berjuang ya Bu, ambil amalan satu ini, ibu kasih tahu. Kadang-kadang ada juga bojo udah ambil wudhu bojo baru jalan meletus bojo, bus. Nanti pulang wudhu sampai 3 kali meletus, ada cerita lagi. Capek wudhu. Ya Allah, ibu. Ya gimana wudhu udah los Bu. Ya Bu udah los. Apalagi dah tua nih Bu. Usahakan Bu, minta kepada Allah, udhu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya Allah akan kabulkan. Salah satunya bilang, ya Allah, tahankan ya Allah untuk saya. Allah kasih lah. Ya kadang ada yang cepat meletus, sudah belum meletus kan? Nah, coba minta, insya Allah. Dan los. Bu, ketika kita ambil wudhu itu Bu, ibu ada banyak bacaan kan? Tolong dibaca banyak Bu. Apalagi kedua ini banyak kali dibaca. Mungkin kalau ibu sudah sabar, doa siap ambil WC Bu, alhamdulillahilladzi athaba anni al-adha wa afani. Doa siap ambil wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjangkan Bu, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni minat apalagi Bu, Allah lagi yang ini panjang. Kan pernah tahu ini kita kalau orang ambil wudhu hidupnya teratur dibaca, kadang hampir setengah jam Bu membaca. Dapat ilmu baca lagi, dapat ilmu baca. Yang
Aisyah, sebelum tidur selesaikan yang 4 ya. Ibu tahu ya? Yang pertama, yang dia tidak apa-apa ulang ya. Katakan Al-Quran. Mendengar kata Aisyah protes ya Bu. Ya Rasulullah, gimana mengatam 1 lembar jadi baca ngantuk lah. Di situ Nabi senyum, senyum dan bukan begitu Aisyah ya. Tolong baca apa Bu? Surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi ibu baca aja surat Al-Ikhlas 3 kali, tamat ibu baca Al-Quran. Kata, tapi jangan diniatkan ya Bu. Kecil 40 lah Al-Ikhlas 2 kali tamat Al-Quran. Tidak, begitulah besar pahalanya. Surah Al-Ikhlas. Yang kedua apa Bu? Selawat Nabi 3 kali. Ibu harus hutan nih. Insya Allah orang yang rajin selawat mendapat syafaat besok ya Bu. Insya Allah mustahil. Tak mungkin Nabi akan menolong kita Bu kalau ibu tak rajin selawat. Yang kedua apa Bu? Istighfar ya. Yang siap sholat ya Bu. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Itu diampuni dosa-dosa kita Bu. Yang keempat, nah ini sama kita maaf ya Bu, naik haji atau umroh. Jangan diniatkan juga ya Bu, baca itu wujud nanti kita naik haji enggak. Begitulah pahalanya. Apa Bu bacanya? Subhanallah, alhamdulillah. Ada yang baca yang 4. Betul. Ini kadang-kadang Ramadan nanti tidak ada cerita. Nah itu liriknya lagi Bu. Nah ini kita punya tambah ya. Kemudian baca Bismillah 11 kali ya Bu. Orang yang baca Bismillah 11 kali sebelum tidur insya Allah aman Bu. Rumahnya aman dari bencana, dari kebakaran, dari maling, dari segala apa. Kemudian banyak dibaca. Apalagi Kedua Allah itu boleh juga alhamdulillah 23 kali. Ya, ayat kursi baca. Ayat kursi baca ya. Karena salah satu keistimewaan ayat kursi ketika mau tidur jarak dari surga itu hanya kematian. Ibu baca itu ya. Nah, kemudian Bu, ibu baca apa? Doa tidur tadi kan panjang. Bismika Allahumma ya wa bismika amud. Di kamar ibu tuh ada jam. Ibu lihat jam. Ya Allah, bangunkan hamba jam segitu. Ya Allah, tidak lebih. Maaf ibu itu terus minta setengah 4. Karena kalau udah coba jam 2 sholat tengah malam itu tidak terkejar subuh. Jadi normalnya memang setengah 4. Bangun Bu, tidak lebih, tidak kurang. Ya Allah, baik Allah. Nah gitulah. Tapi ibu baca-baca ayat itu jangan waktu tidur ya. Kalau waktu tidur tak ada tuh, nggak selesai. Bangun ibu tidur kan, ya Allah udah sampai mana tadi malam. Karena mata kita tuh udah ngantuk. Jadi bacanya waktu masih duduk. Paham Bu? Masih duduk ya. Selesaikan semua tugas kita sama Allah. Pas mau tidur, boleh saya, tapi selesai kan? Nah, kalau selesai apa? Kalau tidak selesai, karena kita capek siang tuh kan. Langsung ke tidur, betul langsung tidur. Jadi ingat subuh sampai di mana tadi malam. Tapi kalau duduk enak, pokoknya udah selesai mau tidur aja kita baca. Iya saya. Iya di pikiran jangan ada, selesaikan dulu. Apalagi kita ada tua mata tuh ngantuk aja. Ya Bu ya. Nah, apa-apa, itu bagus pertanyaan Ibu. Jadi ya, dengar ya Bu, dan bapaknya agak lain sedikit ya Bu. Ini kan kita ada suami istri. Ada ibu tuh tanya, wujud kita kan ambil wudhu. Nanti yang malu aja lah Bu, kita suami istri. Jadi gitu lah kan. Nah, dah kita bilang, ya ibu tidak apa-apa, ibu layani suami Bu. Maka kalau kita mau bicara walaupun suami itu terdesak Bu, bilang sama suami baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita ambil wudhu, itu pahala yang besar. Ada apa Bu? Nanti setelah itu ibu kan ngerti suami. Udah dapat kan ada lihat kita lagi kan? Jangan kan dia bisa berulang lagi. Nah ya kita jadi jujur aja lah. Kita kan ada suami istri nih.
baca aja nih ya. Ya. Nah itu betul saya. Siapa kalau saya nggak apa-apa Bu. Ibu maaf ya, jangan coba-coba tolak suami lah Bu kalau sakit hati. Malu lah rumah tangga aku macam-macam perangai suami kan. Kalau sakit hati sama ibu mulai malam sampai subuh disumpahi itu oleh malaikat. Jangan coba-coba. Ya sabarlah, diapain lagi kan? Nggak boleh ya Bu. Karena kita itu keras hati juga ya. Ada masalah rumah tangga nggak mau melayan suami kan berdosa. Sabar ya Bu. Iya saya. Ya Allah, nah itu ujian kali itu nggak mau ambil dulu ya mereka dapat rugi, itulah perjuangan. Betul kata ibu, kadang mungkin juga ya Allah, ambil dulu juga ya Allah. Bertanyalah sama Allah. Nah, kita kan bersaing tuh. Kalau nggak ambil dulu, mereka nggak doakan kita. Kalau kita ambil dulu, ibu nggak bisa tidur. Ya lanjut aja sholat malam. Lebih atur. Sebenarnya sholat tahajud itu yang lebih aturnya kedua. Karena mereka turun ke muka bumi. Tapi sudah kita coba tak sambung sampai subuh daripada yang wajib pula tertinggal masih bertidur karena tak kuat. Aku saya oh ibu dari dua tidak bangun. Iya. Ya makanya Adidaya ditanyakan, Ustaz, kapan yang lebih bagus tengah malam itu bangun? Ya di akhir-akhir waktu itu setengah tahun paling bagus. Itu teratur Bu. Nanti kalau diterangkan kalau ibu mau nasi. Sekarang sambung tidur. Ya Bu ya. Jadi ibu kalau tidur itu nggak bisa tidur nih. Kalau malam itu ya. Baik, bisa begini Bu. Mereka tidak doa ibu lagi. Makanya kita sama Allah ya Allah jangan terbangun tengah malam ya Allah itu aja ya. Kecuali setengah 4. Iya setengah 4. Apa saya? Iya sepipis ya Bu. Makanya Bu kalau masih ada ibu dibangunkan tengah malam itu Allah masih sayang sama kita. Karena Allah kan uji ya Bu. Ini saya bangunkan hambaku mana dia buat kepada aku atau kepada setan. Karena kita kan buatnya ke setan ya Bu. Padahal mungkin Allah menguji sholat lah, tapi kita kan berdoa. Ibu sholat tahajudnya juga. Oh iya, sudah tinggal. Iya, pagi lagi. Ya Allah, Bu, jujur ya, ibu kalau tengah malam itu bangun ada mandi. Siapa yang mandi? Enggak, ini bukan hubungan suami istri ya Bu. Pokoknya ibu tengah malam bangun mau sholat ada enggak mandi? Nah, jangan Bu, tolong Bu. Bu bisa melakukan mungkin kalau 4 tahun 3 tahun. Itu pendapat waktu sholat jemaah di masjid kan sholat isya. Jadi ibu itu dia cerita tentang dia Mekah kan. Dia bicara gini, enak ya kalau waktu itu kita mandi. Ini dengar aja. Mendekat dulu, maksudnya mandi di mana? Mandi tengah malam tuh Buju pernah tak pernah? Ya maaf ya Bu, kita kan jujur. Paling mandi itu kita bukan suami istri. Itu pertanyaan ibu pasti sama Buju. Ibu tengah malam tuh bangun apa tak dingin? Kan itu kan? Apa tak dingin? Enggak lah Buju, sehat. Oh, udah ada cerita lagi. Ini pengalaman ya Bu, memang kita praktekkan Bu ya Allah. Sehat badan sehat. Nabi itu kenapa seumur hidup dia sehat? Karena setiap bangun tidur beliau mandi. Ibu tahu nggak orang-orang narkoba di Amerika itu cara pengobatannya gimana? Jam 2 bangun mandi disiramin air. Ih bagus Bu. Orang yang rajin mandi subuh itu, mandi tengah malam, sholat sunat itu yang paling dicari sehat. Ada jemaah ibu udah tahun nggak ketemu, itu belum bilang ibu tuh apa jantung dah pakai ini
Jadi sehat Bu, sehat Bu. Tapi alhamdulillah Bu tidak ada yang sakit lagi, biasa 3 kali dalam seminggu. Jadi gimana obatnya? Mandi Bu, padahal ini bilang mandi jangan pindah Bu. Sejak mandi tengah malam Bu, badan sehat, ya ada jantung sakit-sakit. Coba Bu. Mungkin pribadi Bu, sebelum mandi-mandi itu jujur Bu, ini kepala ini tiap bulan langganan sakit. Makanya bodrek itu minum siap tadi ya bulan itu. Dasar bukan ajar kan, ujung jangan bodrek itu. Bodrek itu dosisnya tinggi. Jadi apa penabur? Sekarang alhamdulillah Bu, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah badan walaupun badan gendut ya Bu. Tapi alhamdulillah ada sakit karena mandi. Rupanya Bu, mandi itu kenapa resepnya begitu tinggi Bu? Kita malam itu kan darah kita itu lembut Bu. Tidak ada bergerak, cuma jam. Jadi dengan terapi, kadang ada pula cuma itu kalau dengan air panas boleh, jangan. Dia yang bagusnya air dingin. Nah, jadi darah-darah yang membubuk itu tidak perlu lah pakai siram lambung, tidak usah. Kalau ibu agak basah-basah kali kan udah pakai aja. Nah, sehat Bu, tolonglah ya Kak ya. Ibu kakak praktekkan coba sakit-sakit aja. Sehat Bu. Tapi kan kita kan pergi ke dapur, kalau bujuk kan terus terang aja ya Bu pribadi. Di depan dan sama dispenser Ibu itu Ibu sediakan air segelas sambil kita sholat minum sehat. Mau ya Bu? Ingat Bu, maaf ya. Allah sangat membenci yang dibandingkan lagu ketika dia sholat maaf tak mandi, kemudian ketika dia sholat masih pakaian kita tidur, tak boleh. Makanya ibu harus bersih, buka semuanya pakaian dalam, kaki yang baru semua. Makanya wudhu itu memang luar biasa bersih kita, bersih. Ya Bu ya, nah gitulah ya. Mau ya? Udah memang dan praktekan udah ada sakit. Ya Allah, memang hebat Nabi Sulaiman. Memang walaupun hujan lebat kan air begini dia. Tetap udah enak aja, tidak ada rasa dingin lagi Bu. Karena badan itu segar. Ngantuk pun tidak ada sholat lagi. Karena udah disiram dengan air mandi. Udah ya Bu. Nah, jadi malam ambil wudhu, mau tidur, jaga wudhu, jaga wudhu. Kemudian Ibu, salah satu kehebatan wudhu ini Bu, mungkin Ibu sudah pernah dengar cerita di mana Bilal itu tahu Bilal itu siapa? Tukang azan ya. Di mana Nabi bermimpi mendengar telapak kaki Bilal di pintu surga. Ibu lihat. Jadi Nabi ini ya, kalau dah Nabi mendengar otomatis sudah masuk surga Bu. Jadi besok tanya, Bilal, saya bermimpi mendengar telapak kakimu di pintu surga. Apa keistimewaan Bilal? Dia bilang kan jujur, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah meninggalkan wudhu dan selalu mengerjakan sholat sunat wudhu. Ibu ada mengerjakan sholat sunat wudhu? Nah, kehebatan sholat sunat wudhu Ibu yang tidak ada ditetapkan waktunya. Kapan Ibu ambil wudhu, silakan Ibu sholat dulu. Niatnya di mana wudhu? Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat karena Allah Taala. Bacaannya sama dengan subuh, iftitah, alhamdulillah ayat. Tapi kalau bisa, kadang-kadang di rumah oleh batinja yang mulia mengiringi sholat wajib. Orang kalau dah bisa menjaga wudhu, sholat wudhu, otomatis yang sholat sunat di wudhu, sholat wajibnya tepat waktu. Ya Bu, mau Ibu sholat sunat wudhu? Ya terserah lah ya, wallahnya keduanya biar aja. Yang penting Ibu ada niat sholat sunat wudhu. Mau ya Bu? Nah, jadi Bilal itu. Kemudian selalu menjaga wudhu. Kembali kita ke wudhu. Bu, jujur ya, ini kita kan dah sholat subuh, udah baca Al-Quran, dah zikir, dah selesai semuanya. Entah Ibu sholat di masjid atau di rumah. Kan dah lepas semuanya Bu. Nanti jujur ya, kita tadi kadang-kadang habis itu kan pipis ke WC kan Bu. Nah, sekarang jawab jujur. Setelah Ibu pipis itu, sanggup tak Ibu ambil wudhu lagi? Bukan saya ini bisa di rumah nih, kan kita bekerja di dapur lah. Ini
kita udah semua tugas kita urusan dengan Allah kan udah selesai, dari subuh, udah zikir, Al-Quran, pokoknya ada semua. Kan kadang-kadang kita kan pipis. Nah, habis pipis itu ibu sanggup nggak dulu? Iya, jujur kok, rumah itu bukan perjuangan biasa bu. Kayaknya malas lagi. Kayak malas, nggak ada ceritanya. Siap pipis, ini kita ke dapur nih, dia kan masak itu anak untuk suami kan. Memang bilang sama Allah, ya Allah, ambil dua jawaban ya Allah, mati sekarang. Kita soal itu ibu, dalam hati biar aja dulu, ambil dua, ada bisikan bu, ambil aja dulu, ambil dulu. Sejak tidak pernah lepas, pokoknya pipis habis subuh ambil dulu. Itu pas masuk ke ruang dapur lagi kan kita baca Bismillah ya bu. Sesuatu yang baik tanpa dimulai dengan Bismillah kan ada faedahnya bu. Kerjaan selesai tapi pahala tidak ada. Tapi alangkah dalam keadaan wudu kita baca Bismillah teratur. Selesai kerjaan kita dapat pahala. Nah, jadi kalau mulai besok ya bu, biasakan. Sesuatu pun memang dipaksa, nanti udah terbiasa melepaskannya berat. Ya bu ya, kalau ya bu ya, ini usahakan bu, tidak apa-apa. Berat bu. Ya memang tadi tidak cara untuk tebal. Astagfirullah. Nah, dah masak kita bu, udah apa? Kentut lagi kan? Ada cerita lagi bu. Apalagi siap nyuci sebanyak orang pendek kan? Nggak ada bu, siap nyuci itu, ambil wudhu sambil menjemur pakaian tubuh. Orang kalau maaf ya bu, terjaga dari bu itu mulutnya tidak berhenti bersikir. Kenapa bu? Karena ini sudah dibenteng. Setan tidak bisa masuk, tidak kuat dia masuk karena sudah dibenteng dia. Coba ibu perhatikan. Tapi kalau orang tidak ada wudhu, ingatan tak kemana-mana. Karena setan membawa kita kemana. Nah coba. Nah orang kalau udah biasa ambil wudhu tubuh, kalau tidak ambil wudhu bersam, ada kekurangan. Nah ambil wudhu, nanti alhamdulillah ya bu, itulah aturannya bu. Nanti kita telah zuhur, makan kan bu. Nah ini kan kadang kan kita tidur siang nih kan, berani nggak ibu ambil bu? Sanggup nggak? Nggak ya, nggak apa-apa bu. Nah, ambil wudhu lagi bu, ketika mau tidur. Apalagi keluar rumah kata ibu tadi kan, nih jadi ibu udah beda. Ini kan mulanya, makanya setiap habis mandi itu pun ibu ambil wudhu. Makanya wudhu itu bukan untuk sholat aja, pokoknya habis mandi ibu ambil wudhu. Ya, ibu mau pergi nih, kalau bisa ibu sholat sunat dulu ya. Udah bedah, udah pakai jilbab, maaf ibu, kentut lagi. Berani ibu ambil wudhu. Kemudian naik kendaraan lagi, kemudian ayat kursi lagi. Orang yang keluar rumah membaca ayat kursi tidak ceritanya pahalanya. Sepanjang jalan kalau ibu ambil wudhu ibu berzikir. Coba, nanti kan aku balikkan lagi. Ya Allah, astagfirullah, maaf ya Allah, lupa lagi ya. Balik. Tapi coba saat ambil wudhu udah ingat. Aku beda tahu. Cepat. Coba ibu ambil wudhu ada. Coba ibu ambil wudhu kan seperti bilang 1 huruf 10. Mana saya bilang enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 dari 10 190 baru dibaca bismillah. Apalagi sepanjang ibu mana tujuan ibu? Entah sekolah, mau kerja, mau ibu jadi dosen, sepanjang jalan ibu sih. Makanya maaf, ibu kenapa suka jauh? Ini kan jauh rumah ibu. Anak bilang mama jauh lah. Anak ibu jangan antar semua mobil.
pakai apa? Awak tak ambil yang mobil dulu. Lagi tes pakai mobil di nakal. Mungkin dia tak naik ke mobil bukan berani. Udahlah nak, mama yang udah aja. Tapi sepanjang jalan tu memang awak usahakan zikir, lupa lagi zikir. Itu enaknya, enak dia jauh dah apa. Yang penting kita zikir. Alhamdulillah. Coba. Jadi ibu mau keluar rumah, habis enak tahu dan kemudian batin itu orang yang lagi nak ambil wudhu jadi orang rendah hati. Tawaduk, tak akan pernah ibu menyakiti orang. Tolonglah. Maka Nabi hidupnya tak pernah lepas dari orang. Nabi itu terkenal kenapa? Akhlak beliau baik. Bu tahu tak syarat masuk surga? Ibu mau masuk surga? Syarat masuk surga itu hati harus bersih. Nah salah satu untuk mencapai hati bersih, ibu jaga. Itu aja. Besok kalau keluar rumah, kalau lupa, ini lupa. Bukan dari wujud ya, ini dari Nabi loh. Enak. Ibu tak akan merendahkan orang. Ibu dan dijaga oleh Allah. Ketentraman batin itu nomor satu. Apapun masalahnya masalah. Kalau ikuti aturan ya boleh. Mama ya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan duduk. Duduk. Soalnya bisa. Jaga duduk. Boleh cerita sedikit Bu? Tak apa-apa ya. Dulu kan ada ngajar dan ceramah kan baru ini juga Bu, Jalan Jenderal. Jadi ketua tuh ini untuk pelajaran ini juga Bu, ini kajian ya Bu. Jadi dia bilang jujur, kami ada acara di hotel ini, ya. Oh iya, tapi itu bukan ceramah, Bu baca pembukaan baca Al-Quran. Nah iyalah, anggapan ujung acara di hotel itu untuk jemaah di masjid itu. Nah, hari Kamis ya ujung jam 2 Bu datang. Iyalah Bu, pada pagi itulah istilahnya sibuk lah. Kemudian jam 2 itu sudah sampai. Bilang, ya maaf bicara hujan lagi itu rasa basah lah begitu ya. Dicari hotel tu, awak tak pernah masuk hotel, jujur aja tak pernah pergi masuk hotel. Pas masuk ya Allah, ke surga dunia, kursinya, hiasannya kan. Ya itu menengah kita ya Bu ya. Jadi kita satu datang. Ini subuh jam 4 tu jam 2 datang. Tepat waktu Pak. Oh, enten dia hotel. Duduk lah sendiri. Itu nampak ketua itu. Dia belum duduk aja dilihat dia duduk. Akhirnya satu persatu datanglah orang. Dia datang. Ya kali-kali kan setengah 3 lah mungkin acaranya ya Bu. Ya Allah Bu yang datang dulu. Ya bukan kita apa ya Bu. Orang stylenya tinggi-tinggi, bajunya, tasnya, cantiknya. Soal teman-teman dia kan. Tapi dia diam aja kan. Pokoknya orang yang tinggi pangkat lah Bu. Jadi dia, pokoknya ibu tahu datang istri gubernur, setengah tu. Pokoknya orang bawah. Dia tanya sama ibu, dekat. Ibu ini acara apa? Sementara kita pakainya pakai dia tahu deh bukan sungai. Acara ujung untuk Dharma Wanita se-Provinsi Riau. Ya Allah, kenapa bukan dia tahu ujung kalau acara seperti kok pakai ini mayu ibu?
sambut istri Pak Gubernur kan, tak orang saya bilang tak kalau kan. Pak istri Gubernur, Pak Ibu Sepina, jadi Bu bilang aja, ya Allah, mudah-mudahan nanti baca Al-Quran itu bagus ya Bu. Maksudnya bagus kenapa Bu? Jangan sampai tersalih itu ya Bu. Jadi kalau baca sedang tinggi kan bisa tersalih. Nah, itu artinya konten Bu, tak pakai teks. Harus baca langsung di sini. Kita baca gitu kalau apa kan? Mudah-mudahan jangan tercekik gitu atau jangan salah baca itu lawahnya. Nah, giliran jujur lagi ya Bu, bukaan baca ini. Mulai itu rangkaian itu di syuting, untuk syuting dah. Karena acara besar kan, masuk TV Bu, RTV berkilat-kilat. Ibu tahu nggak sepatu begitu lapang? Dalam hati ya baca sampai tanggal, jangan sampai tanggal sepatu ini, jangan sampai tanggal Bu. Sampailah kami baru syuting, tapi alhamdulillah ya Bu, tidak salah, aman lah Bu, alhamdulillah. Barulah di depan orang kita baru disapa. Tadi kan tidak disapa kan? Nah, barulah bertanya di mana tinggal Bu, begini. Ya kita jawab aja Bu. Dan selesai itu. Rupanya kata malah bisa dinamu. Ya Allah, anu kena kesalahan di Palu, di Cium, ya Allah, terang terbesar ya Bu. Palu di Cium, makasih banyak ya Ustazah, ya Bu. Jadi siap tuh, ayo Ustazah kita makan. Awak kamu satu belum makan. Kan idaman tuh, idamannya Bu, ya Allah, aku pernah makan asal tak seperti ini. Ya mana awak yang berborot lah, aku tahu aduhnya kan. Ini jangan sebanyak itu, ya Bu. Jadi itu jalan aja. Jadi orang yang jaga makanan itu Bu semuanya nunggu. Itu anak aku lah orang nunggu awal. Nunggu sebenarnya Bu. Rupanya tunggu aja. Saya tinggal kecewa awal. Ya Bu, apa yang enak? Kece awak kok Ibu ketua yang menyuruh awak tadi. Yo Bu, apa yang lama dimakan? Pas kita apa tuh? Yang mengecek Ibu Sepina tuh. Bu, makan ya. Apa yang enak makan aja ya Bu. Awak nak enak ke belakang. Di awak pun mungkin tak pernah ke hotel. Maksudnya jadi pelajaran Ibu. Tak pernah ke hotel makan, tak pernah kamar. Awak tuh ambil nasi ya Bu. Nasi itu sama minuman kan? Ya sambal lah. Makan, tahu nggak ibu Sulita? Apa sosis Sulita? Apa ya Allah Bu, satu orang piringnya ada 7. Ada kuenya, ada buahnya, ada es krimnya, ada cendolnya. Jadi mungkin yang satu itu bukan mana cara makannya nih? Satu orang sebanyak tuh Bu. Jadi sampai di mana bilang sama suami, iya lah Jum, kalau di hotel itu ambil yang kecil-kecil. Wah, ambil yang pokok. Pas mau ambil yang kecil itu habis. Nah, itu tinggal yang pokok, yang buahnya, yang cendol habis. Sementara pas itu masih banyak. Oh gitu caranya ya. Jadi kalau diundang ada pesta, ambil yang kecil dulu. Kisah di rumah dia Bu, jadi pelajaran. Misalnya itu diundang hotel, ambil yang ringan-ringan dulu. Kalau nasi itu memang tidak ada stok ya Bu ya. Kalau yang ringan kan cepat habis. Jadi itulah cerita sedikit ya Bu ya. Jadi yang penceramahnya ini Bu dari Malaysia. Ya siapa? Darmawan Das Provinsi kan. Jadi apa pengajiannya? Ibu mau cantik, itu mambok saja. Karena itu memang khusus untuk wanita, bukan bapak ada. Iya Pak Ustaz. Kalau sekarang orang ingin cantik, biayanya mahal, ya kan Bu? Belum ini,
belum operasi, apalagi operasi para biaya. Aduh ya ibu operasi dah. Jangan cukup-cukup. Jangan coba-coba biarlah, buka PC buang biar. Buka bakat tua biarlah. Ingat ya Bu, manusia yang merubah ciptaan Allah tidak ada tempatnya kecuali neraka jahanam. Allah tidak suka. Nah itu dia lagi dulu. Jangan rubah-rubah, tolong. Ini merasa buatan manusia itu sampai 5. Tadi anak lagi pernah corona aja. Tapi penyok aja kan? Tidak ada ciptaan Allah yang lebih asli, kekal sampai mati. Mungkin kalau udah tua udah jelas saja Bu. Biayanya mahal. Jadi untuk menghilangkan biaya mahal itu tidak ada Bu biaya. Nah, bagaimana caranya itu ya? Ibu rajin ambil wudhu. Sejak itu ya Allah, wudhu itu 2 bulan keistimewaannya. Di samping muka kita bersih bercahaya, hati kita dikejarnya wudhu. Jadi dapat 2 poin. Buat dalam dapat. Orang yang rajin ambil wudhu itu walaupun dia tidak pakai bedak, nampak ketenangan batin, keteduhannya Bu. Iya, dan hebatnya besok di akhirat Bu ya, Allah kasih orang yang rajin ambil wudhu itu mukanya bercahaya. Maka Nabi tolong Nabi kita, Allah perintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, cari umat, bawa dia ke surga. Nah, siapa yang tadi cari Muhammad? Kata Nabi Muhammad, kalau dia rajin ambil wudhu, nanti mukanya itu bercahaya. Jadi Nabi kita mudah, tak susah ya. Oh, bukan percaya, masuk. Nampak sinar. Mau ya Bu? Belum. Ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau anak kita dia bertanya, kenapa kita kan tak sholat? Kan pertanyaan itu. Apalagi SD TK. Ya nak, biar kita bersih. Insya Allah walaupun kita tuh tidak sholat aja dulu, mau pergi sekolah ambil dulu ya nak. Ajarkan. Ada yang bertanya, berat dulu. Bilang sama suami, karena suami kita itu kan ada biasa susah. Kadang sekali bukan diatur boleh. Kadang menjadi masalah sekecil itu jadi masalah rumah tangga. Kadang-kadang tak mana yang lancar oleh suami itu. Istilahnya kalau kita tahu, suami tidak tahu, dia sudah tahu, kita agak buat dia. Tapi udah sekarang tak mau diikuti kita, alhamdulillah diikuti. Karena tak biasa. Orang kalau tak biasa berat. Kan alangkah keluar rumah itu kita ambil itu. Kemana ibu jalan sejauh itu? Itu berzikirlah di mobil, apalagi ibu tasbih. Banyak dapat zikir itu. Kita kan duduk aja di samping. Kita tak sopir, misalnya suami yang bawa anak, kita kan bawa tasbih. Ada ibu tasbih 99, tambah sampai sana. Senangnya berzikir lagi. Bisa Bu. Jadi ketika ibu ambil wudhu dulu, ibu boleh niatnya sebelum wudhu boleh, atau begitu dan juga dalam keadaan wudhu juga boleh. Misalnya, nawaitu wudhu dirofil hadasil askori fardu billahi ta'ala. Atau ibu dari sahabat Arab, sengaja aku ambil wudhu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itulah mati ya Bu. Ketika ibu baca tuh, Bu, ibu kalau ambil wudhu itu tolong ini tenang semua ya Bu. Nih, orang kadang dulu kan ini aja, semuanya ini aja. Kan itu aja. Nah ini harus tenang Bu. Ini tata cara wudhu ya, tenang. Biar lama. Dalam hati ibu bilang, ya Allah, mudah-mudahan. Makanya lama-lama Nabi itu mudah-mudahan Bapak percaya baik di dunia dalam kubur di akhirat ya Allah. Dalam hati, kemudian cuci tangan tuh sampai sini Bu. Orang kadang sampai sini aja Bu. Maaf Bu, kemudian memakan hukum mungkin karena tidak ditarik sampai sini aja. Mau dibilang nanti ditarik ke dana pula katanya Ibu ya. Nggak masuk. Ya sampai ke situ. Nah, harus kena ini Bu. Hati-hati dengan wudhu Bu, jaga Bu. Nah kemudian tangan bilang ya udah ya
Kemudian cuci apa bu? Panas. Ya Allah, mudah-mudahan besok ya Allah terhindar dari panas terik matahari hanya sejenak ya bu. Mudah-mudahan dilindungi. Kemudian telinga mendengar yang baik-baik aja. Kemudian kaki pas melewati surat mudah-mudahan sampai ke dalam surga. Itu yang kita baca dalam hati. Ingat ya bu, ibu hati-hati dengan wudu, ya. Syarat sah wudu, syarat sah sholat ada wudu. Betul tak? Kalau wudu ibu sudah selesai, sholat ibu sudah selesai. Makanya ibu ngaji bukan di daerah situ apa bilang? Wudu, ibu itu rajin sholat wudu. Tapi menakian, tahu tak ibu sini? Ada enggak di sini? Dia rajin sholat tapi menyakitkan. Sifatnya itu tidak baik kan itu, akan itu kan bu. Jadi di mana wudu? Padahal dia dalam Al-Quran kan kita tahu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang mana ayat itu, mana buktinya? Ya, bukan sholatnya tidak selesai bu, tapi mungkin kita lihat cara berwudunya tidak selesai, makanya sholatnya tidak diterima, tidak berpengaruh ke jiwa. Nah, jadi hati-hati ibu dengan capek ibu sholat, capek ibu berdoa, kalau udah selesai tidak diterima. Karena kita anak-anak kita kan kita ngerti dia dulu cek. Ya Allah, gimana ambil wudhu itu? Tidak selesai. Paham bu? Jadi memang kata Nabi, sediakanlah waktu untuk ambil wudhu. Jangan cepat-cepat. Karena capek aja kita sholat. Kalau tidak diterima, doa pun tidak diterima. Udah. Ibu kalau ambil wudhu cepat-cepat. Hati-hati mungkin mulut dulu, hidup dulu. Pokoknya ibu aja bersih-bersih dulu. Tenang-tenang ibu ambil wudhu. Minta doa yang seperti ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan percaya ya Allah. Orang melihat kita itu nampak aura ya. Senang aja orang kita itu. Karena orang dulu itu rasa suka senyum lah. Ya kan bu? Nampak cahaya yang waktu dikasih Allah sama dia. Nah, apa? Kemudian telinga tuh ini kan ada nih, masukkan tangan ibu ke dalam putar. Orang kadang ujungnya, apa ini aja? Masuk ini, putar sampai ke telinga. Nah, bersih di samping itu udah bersih pula telinga. Ini kadang-kadang ujung ini aja kan? Mau beramal dengan ilmu, apa saya? Iya, sebenarnya aturannya memang kalau bisa kalau ada di dalam WC kan seharusnya jangan sini. Tapi kita kan memang di WC, kita mungkin ada pancuran di ruang satu lagi kan. Nah, jadi caranya ini aja saya. Ibu udah amati aja niatnya, nggak usah dikeluarkan. Iya, kemudian kalau bisa memang ibu harus. Tapi kadang-kadang mbak kita tuh arahnya WC-nya ke sana. Nah, jadi gimana cara? Jadi ini aja lah, pasrah aja sama Allah. Kau ngapain lagi? Karena sini kan, apa sih? Nanti balik sini, balik sini. Ya, betul. Kalau ke sana apa ya? Nah, udah, tak apa-apa aja. Pokoknya dalam hati baca, jangan sekali-kali keluar di mulut. Nah, kemudian dia ambil aja lalu. Mudah-mudahan Allah maafkan aja. Kan Allah itu tidak mempersulit. Ada lagi bu? Yes, saya. Ketika kita sholat,
Ya, batas kalau kita memang dalam sholat rakaat itu udah kita tahiyat dulu. Tapi kalau masih 1 rakaat, 2 rakaat udah lepaskan. Jadi nanti ibu menggigil. Mana ini ibu baca? Ini baca, ini menahan, udah lepaskan aja. Tapi kalau udah memang tahiyat pun, kalau bisa menahan tahan. Tapi kalau enggak apa boleh buat. Iya, nggak bisa begitu lepaskan aja. Kalau nggak ada yang dulu ya kalau gimana? Kalau yang nggak tahan lagi lepaskan aja. Iya subuh, makanya maaf ya cepat bangun. Kalau cepat bangun itu teratur, posnya teratur, ininya teratur. Tapi ini kan kebiasaan ya. Kalau pas sholat, tapi kanan kirinya langsung selesai sholat. Pas waktu sholat kan itu kebiasaan dulu. Kebiasaan memang susah dirubah. Mungkin jujur ya bu, maaf, sholat. Mungkin kalau sholat subuh itu sholat sunatnya di rumah kan, sholat rawat itu atur kan di rumah. Ya, itu penyakitnya setelah sholat rawat itu mau ke masjid bu, ya pada kebiasaan. Terus masa buat ke WC, atau terus orang ya baca alhamdulillah udah sampai di WC. Memang kebiasaan, susah merubahnya. Padahal cepat banget. Ya gitu deh, memang kebiasaan. Iya saya. Apa? Kalau ibu merasa orang pas siap azan, ibu bisa sholat sunat di masjid, bisa sholat wudhu. Karena ini kan 10 menit, ya bisa bu. Tapi kalau memang hanya tinggal 5 menit, ibu sholat rawatib aja. Karena nanti dari kerja nanti ibu apa sholat sunat di masjid. Karena kalau memang waktu dapat itu udah mencakup kan. Ibu sebenarnya kan bagusnya masuk masjid kan untuk sholat sunat di masjid. Tapi karena memang nggak dikejar waktu, nggak bisa, udah yang apa aja deh. Rawatib. Rawatib. Rawatibnya tentunya di rumah ya. Di rumah sebenarnya. Iya. Iya itu yang afdol. Tapi kadang-kadang kalau ibu nggak dikejar, udah di masjid boleh. Karena ada yang berjalan kan, ada yang ada. Iya saya. Nanti kalau terlambat apa berilah sudah ke masjid, ibu tanya apa udah deh. Iya, boleh bu. Pokoknya ibu masuk masjid, ibu sholat sunat di masjid. Walaupun memang kata orang kan kalau siap asar tuh apa matahari memang nggak apa-apa. Ibu sholat sunat masjid, masjid aja. Boleh. Kan dah mau masuk apa ya? Dah mau masuk maghrib. Ibu mau sholat maghrib kan? Iya. Pokoknya gini aja bu. Sebenarnya bagusnya setiap kita masuk masjid, kan namanya menghormati masjid. Ibu sholat sunat masjid. Nanti ada lagi sebelum sesudah azan maghrib kan ada sholat sunat rawatib ya bu. Itu namanya banyak ceritanya. Sholat sunat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang buiru muakkad. Yang maghrib ini namanya buiru. Buiru itu tidak terlalu penting lah. Yang muakkad sangat. Jadi kalau masih bisa dikerjakan silakan. Kalau tak apa. Sudah bu. Ada pertanyaan lagi? Iya saya. Iya saya. Iya, bisa ini.
Iya boleh. Kalau sapi memang gak kuat ya Bu. Tapi kalau Nabi berhubungan dengan suami bersentuhan ya dia ya. Kalau nggak menimbulkan, kan namanya ada hawa nafsu, dan bergetar-getar, biasa aja, nggak apa-apa. Nggak usah dulu, ya. Iya itu aja. Nah, iya nggak apa-apa. Kita ambil itu aja. Tapi kalau ada nafsu bergetar, udah itu dulu aja. Nggak sambung. Bahkan kalau disengaja itu batal tuh. Tapi kalau hanya sekedar bersentuhan, karena kita kan jalan, nah lewat itu nggak apa-apa. Tapi kalau gitu tuh batal. Nah, kita coba pegang-pegang dulu, ya. Iya sayang. Iya sayang. Iya boleh. Kalau punya sambut jawab ya. Iya sayang. Bu, hari Jumat itu kan laki-laki yang ke masjid, perempuan kan di rumah. Pokoknya dengar aja orang azan itu udah boleh sholat. Nggak mesti harus tunggu khotbah, nggak mesti tunggu Jumat pulang dulu, nggak mesti. Tapi umumnya kita orang pulang Jumat lagi. Nah, jangan. Kalau memang ibu mau cepat, silakan aja. Iya. Itu pendapat banyak ya Bu, banyak. Jadi kalau kita dapat pendapat yang memberikan satu ya Bu, Ibu harus kayak ini, harus kayak ini. Kalau belum dengar pengajian, pokoknya azan aja orang zuhur, orang Jumat tuh Ibu boleh sholat. Boleh cuma tunggu apa ya silakan apa-apa. Itu kita melalaikan ya Bu, boleh silakan aja. Iya saya. Iya saya. Tidak boleh saya jangan pegang. Kata salah kalau misalnya di lebaran biasa kita kan mau pergi sholat itu kan salaman dulu sama lagi. Kita dalam keadaan dulu. Boleh nggak? Biasanya kalau apa tuh siap sholat lah sabarnya. Biasa saya sholat saya. Oh mau pergi. Ya kalau selama ini nggak tahu nggak apa-apa deh. Besok masih lebaran aja. Iya. Iya. Salam tuh tak ada apa pula. Kadang-kadang dosa berat apa. Yang tergantung ibu nggak tergantung kamu. Kadang biasa ya. Tapi besok dirubah aja. Kita sama-sama. Besok kita salam pas lagi lebaran aja. Boleh. Sudah saya ganti jam lagi ya. Tidak apa-apa ya Bu. Sudah saya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun sedikit-sedikit ya Bu, tolong ya Bu jaga dulu ya Bu. Ibu akan cantik. Walaupun muka kita cantik, tapi orang dia itu senang. Jadilah orang yang menyenangkan orang ya Bu. Pokoknya orang senang dan kita itu pahala. Ya Bu ya. Hanya itu ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa ya Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama
sholatana wa du'ana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, kami yang ada di dalam rumah Allah ini bermohon kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah bersihkan hati kami sebersih-bersihnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong sehatkan kami ya Allah. Dengan sehat kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah ketika mereka mencabut nyawa kami ya Allah, kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah, dan bisa menjaga kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Sumiati yang telah banyak memberikan tausiah kepada kita semua sehingga kita mendapat beberapa ilmu baru mungkin, dan juga ada yang salah selama ini kita lakukan dan kita bisa berbagi lagi kesalahan atau kehilafan yang kita lakukan yang akibat karena kekurangtahuan selama ini ya. Alhamdulillah terima kasih ya Ustazah. Ya mungkin ada lagi bicara setelah ini, tapi mungkin ditutup aja dulu ya Bu ya. Jadi demikianlah acara daripada majelis taklim kita, kajian Islami yang dilakukan sekali 2 minggu ya. Ya, alhamdulillah setelah selesai, setelah itu kita siap-siap kajian juga. Akhir kalam saya tutup kajian ini dengan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa foto bersama dulu kita, Zah? Bisa foto bersama kita dulu? Boleh ya? Ya ibu-ibu semua kita foto bersama dulu. Kita belum ada foto bersama dengan Ustazah kan? Bu Yur Asmita, kalau Bu Yur Asmita pulang, amin. Susilawati. Aku dulu, apa sih dulu? Lasri Dewa. Delis. Ayo langsung diserahkan oleh Ibu Ketua Bergaris. Ibu Elis, Ibu Susilawati, Ibu Lasri, Ibu Gilang dan Ibu Yur Asmita. Diserahkan oleh Ibu Yur. Mana Bu Yur? Kalau ada Bu Yur, saya ada yang happy. Silakan Bu Yur. Dia dapat ikan cepat, ikan gabus. Amin. Bu RW, ya semoga berkah ya Bu RW. Tukang foto ada, tukang foto. Oke, Gila. Nah, yuk Gila. Oke, Bu Yur, ayo foto bersama dulu. Yuk foto bersama dulu, foto dulu sama Cik. Iya, itu
Ya, tapi yang kita dapat.